Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga untuk yang belum. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Untuk video kali ini ada permintaan sebenarnya. Ini pembuatan videonya masih jam 10-an, jadi masih rame jalannya ya, banyak kendaraan lewat. Ini permintaan dari pemirsa YouTube mungkin, atau dari apa nggak tahu saya juga. Jadi bagaimana tentang belajar nyervis power mobil ya, terutama ini 4 channel buat contohnya, karena yang banyak dipakai itu 4 channel dan standar lah ya. Kalau 2 channel itu kan lebih minim, lebih sedikit. Kalau yang monoblok itu lebih rumit seperti itu. Tapi untuk monoblok kelas AB itu sebenarnya mudah. Yang susah itu kelas D. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan contoh untuk pemula, bagi pemula yang ingin belajar nyervis sendiri. Itu kalau mau servis yang jadi modal utama itu harus tahu avometer atau seperti tester. Avo atau tester itu tergantung penyebutan masing-masing lah. Saya kalau nyervis itu menggunakan 2, digital dan analog. Kalau analog ini saya khususkan untuk memeriksa bagian transistor saya dan MOSFET saya ukur pakai yang analog atau jarum. Sedangkan untuk resistor dan setrum saya mengukurnya menggunakan yang digital, jadi biar lebih akurat seperti itu. Dioda saya gunakan pakai yang analog. Nah, untuk langkah pertama belajar nyervis power itu kita ini dilepas dari wadahnya, dari casingnya kita lepas seperti ini, cuma diambil seperti ini aja. Kalau belajar pertama itu ya, kalau kerusakan mati total misalnya, kalau sudah kita lepas seperti ini, tidak dipasang di wadahnya, itu tidak boleh dipasang speaker di sini waktu pengetesan, jangan dibaut langsung. Jadi misalnya mau ngetes itu hanya pakai kabel seperti ini, tempelin sebentar, kalau udah keluar suara atau tidak keluar suara ya lepas lagi. Kalau dibaut kadang kita lupa, dinyalakan lama, ini bisa pada panas dan konslet nantinya, atau jebol karena kepanasan, tidak ada pendinginnya. Nah, untuk yang mati total, yang pertama kali harus diperiksa itu bagian sini. Ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Ini bagian power supply, peningkat tegangan, ini bagian ampli di tengah, ini bagian tone control di sini ya, pengatur suaranya, pembagi suara atau pengatur suara. Nah, ini dibaginya dari sini dan dari sini, 3 bagian. Kalau mati total yang jelas kita harus periksa bagian sini dulu kalau mati total ya. Nah, kalau mati total pertama kita harus lepas ini semua. Ini dilepas dulu MOSFET ini wajib dilepas kalau mati total, kecuali ada tanda-tanda yang komponen terbakar, misal di daerah sini, daerah driver PWM nya ada resistor atau transistor yang terbakar, itu sebenarnya amannya tetap harus dilepas. Soalnya kalau ada keluar setrum sedikit atau tidak ada setrum di kaki cat, itu waktu kita sudah nyalakan, sudah kasih setrum remote, itu kadang ini malah jadi mati sih. Yang tadinya bagus malah jadi mati, karena ini sensitif MOSFET ya, sensitif sekali. Kadang nggak ada setrumnya, atau misal di bawah 3,5 volt itu bisa mati sendiri, atau lebih dari 5 volt itu juga bisa mati ya, gini. Terus posisi yang remote ini sudah masuk setrum ya. Kalau posisi belum masuk setrum, ini kosong, tidak ada
setrum di kaki cat itu tidak apa-apa, tidak membuat ini konslet, kecuali ada kebocoran di kaki tengah dan kaki ground, kaki exhaust. Nah, kalau sudah dilepas ini, kita harus meriksa kaki catnya ini. Nomor 1 itu namanya cat ya. Nomor 1 ini cat. Kalau yang mati total ini, setrum sudah tersambung semua, P plus dan remote dan ground sudah tersambung. Kita ukur di kaki catnya ini keluar setrum atau tidak. Kalau tidak keluar setrum, kita urutkan, kan ini ada jalurnya kan jelas ya, diurutkan biar enak ya, dari bawah sini diurutkan, dia akan lari ke sini, diurutkan seperti itu. Nah, yang kedua kita akan mengurutkan remote-nya, dari remote ini sampai ke kaki IC ini, ngurutnya diurut dari bagian bawah ini. Kan kelihatannya ini remote masuk ke sini, ini lewat jumperan ke sini, ke sini, baru ke kaki IC ini. Ini nomor 1 2 3 4 dari atas, berarti sekitar nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 itu ke pin remote nya di sini, nomor 4 dari pinggir. Nah, kalau setrum remote tidak masuk atau tidak sampai ke pin IC, itu biasanya ada resistor yang dari IC ini sampai ke pin remote sini itu kosong. Biasanya menggunakan resistor yang kecil, itu paling pakai 10. Nah, ini resistornya pakai 10 ohm dan lewat dioda terlebih dahulu. Kadang dioda juga bisa mati, dan yang banyak itu resistor ini terbakar. Nah, kalau sudah dipastikan setrum remote-nya sudah sampai ke IC dan setrum P plus itu sudah sampai ke IC, tapi kalau setrum P plus itu biasanya jarang putus. Setrum P plus itu lewat sikring dulu, ini di sini ada sikring, ini udah dilepas, sikringnya tidak ada, itu akan masuk ke sini. P plusnya itu ke trafo kaki tengah dan ke kaki tengah MOSFET, dan ada lagi jalur yang masuk ke IC ini juga TL494. Nah, karena power itu kadang beda-beda jalurnya atau beda-beda skema PCB nya, yang kita tekankan itu harus mengurutkan jalurnya aja, jalurnya kemana. Jadi tidak bisa patokan gambar ini atau video ini dijadikan patokan, oh ini di sini kaki nomor 4 nomor 11 berapa tadi, nomor 14, nomor 13 tadi ya, nomor 13. Nah, itu bisa saja sistemnya beda atau rangkaian skemanya itu beda. Jadi yang jelas itu harus diurutkan dari remote sampai melewati beberapa komponen ini, melewati jumperan, melewati dioda, melewati resistor 10 ohm, baru masuk di IC dan ke yang lainnya. Ini jalurnya ada yang ke sini juga nih, ke transistor seperti itu. Nah, kalau sudah masuk semua, setrum remote dan P plus sudah sampai ke kaki pin IC ini, yang langkah ketiganya kita ukur di kaki catnya tadi, dia minimal keluar ya 3,5 volt sampai 5 volt biasanya di situ, tapi tergantung untuk MOSFET-nya. Nah, ada lagi power yang sistemnya itu dari soket remote ini ya, atau dari setrum remote ini menghidupkan IC 494 nya itu diubah menjadi min. Dari remote sini masuk jumperan, misalnya masuk dioda, tapi terbalik, diodanya keluarnya minnya diarah ke IC, itu nanti melewati transistor lagi, itu berubah min itu untuk menghidupkan transistor untuk mensaklar remote tadi. Biasanya ada yang seperti itu.
itu biasanya harus diukur transistornya. Kalau yang model itu ya biasanya transistor yang pertama masuk dari remote tadi itu ada transistor di situ, itu untuk saklar, intinya untuk mengsaklar saja, intinya mengsaklar setrum remote untuk menghidupkan IC 494. Nah kalau misalnya si gate itu tadi ini di kaki nomor 1 ini MOSFET ini tidak keluar setrum, diurut juga jalurnya. Jadi jalurnya itu melewati jumperan resistor gitu, nanti baru sampai ke transistor penguap. Nah, ini jalurnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru lewat transistor ini. Dia ada dua pasti karena ini kanan kiri ya. Ada dua transistor di sini dan ada dioda di bawahnya, ada dioda, ada resistor juga, baru masuk ke IC 494. Nah, seperti ini. Ini pin nomor berapa? Pin nomor 1 A1015. Pin nomor 2 di tengah ini biasanya ground. Pin nomor 3 nya itu masuk ke IC dan ada resistor dan dioda di sini. Itu harus diperiksa. Periksanya ya diangkat, si transistornya ini diangkat. Lebih baik kalau meriksa transistor itu dilepas saja. Ya, capek sedikit, yang penting kan hasilnya pas. Kalau posisi nempel di sini kadang kan ada resistor, ada dioda, itu jalannya avometer atau testernya itu tidak tepat. Kadang kayak mati, kadang dilepas malah hidup gitu kan, jadi malah penasaran, mending langsung lepas saja. Nah biasanya kalau TL494 sudah hidup dan di sini tidak ada setrum gate, itu di kaki nomor 1011 ini tetap keluar setrumnya kalau transistor atau dari area sini ke MOSFET ini yang bermasalah. Itu di sini masih ada di pas kaki IC-nya ya, masih keluar setrumnya, biasanya 4 volt atau 5 volt, atau bisa kadang drop sampai 4 volt. Itu karena ada komponen di output ini, di jalur output ini short atau rusak atau kebakar atau apa. Jadi kalau mau mastiin ada jalur output dari pin 1011 ini rusak atau tidak, ini solderannya diangkat, yang jalur 2 ini, 2 kaki ini diangkat, lalu diukurnya kita gunakan DC. Kalau ini kan otomatis saya punya, kalau enggak otomatis di 20 atau di 50 boleh. Yang hitam probonya ke ground sini, yang merah ini kita tes di kaki IC tadi yang sudah dilepas solderannya. Biasanya di situ keluar 5 volt atau 4,5. Kalau tidak keluar ya kita ganti IC dulu. Kita lepas IC, setelah lepas IC ukur transistor di sini, diukur transistornya. Kan ada transistor protek, ada transistor untuk IC ini juga ada ya di sini ya. Ada tiga transistor ini. Jadi model-modelnya beda-beda, ada yang ada 3 lagi, ada 4 lagi, kadang sama 2 gitu. Jadi beda-beda. Dan kapasitor ada elko ini harus dites. Elko, transistor dan dioda daerah sini itu harus dites. Kalau ngetes dioda nggak usah dicabut semua, cabut sebelah saja. Kalau ngetes elko kita cabut di luar. Elko dan transistor kita kalau ngetes dicabut biar akurat bagus atau tidaknya. Nah jangan lupa untuk setiap pengerjaan yang mati total itu
lepas ini, yang jelas harus dilepas dulu. Kalau setrumnya di kaki nomor 1 ini sudah 3,5 lebih, itu stabil, baru kita pasang lagi biar aman. Itu kalau yang mati total. Kalau yang protek bagaimana? Kalau protek itu penyebabnya banyak ya. Kalau nyervis power protek itu harus dilepas semua, yang ini finalnya harus dilepas semua, harus dilepas. Kalau sudah dilepas semua masih tetap protek, itu berarti proteknya bukan dari rangkaian amplinya. Nah, bisa juga dari IC nya yang udah lemah atau transistor protek di sini sudah jelek. Caranya untuk mengetahui rangkaian ampli atau IC nya yang rusak kalau protek ya, itu kita akan angkat jalur proteknya. Jalur protek itu jadi dari IC 494 ini ke bagian depan sini, ke bagian sini itu ada kalau nggak salah 3 jalur, kalau nggak 3 ya 2 lah. Jadi ada pin protek, ini di sini pin protek, di sini ada pin lampu protek. Ini pin lampu protek ini sampai ke lampu merah. Terus ada lagi pin apa ya, cuman 1, 2 pin lampu power. Kok nggak, ini tetap pin protek yang ke sana. Pin lampu protek ada 2 dari sini, jadi ground lampu protek itu ngambilnya tetap dari sini. Ini jalur lampu juga. Ini ada satu lagi, ini yang tembusnya sampai ke sini, ini sampai ke lampu protek juga. 1, 2, oh ke lampu power. Ini lampu powernya ngambilnya dari sini. Tapi kadang ada lampu power ini ngambilnya dari setrum daerah sini, dari setrum yang sudah diturunkan. Yang kita angkat itu jalur protek. Jalur protek itu ciri-cirinya ini dari arah IC 494 masuk ke sini, dan ini akan dibagi ke masing-masing channel. Nah, ini masuk ke channel yang sini, masuk lagi ke channel yang ini, diurut lagi masuk ke channel yang ini, jalurnya diurut lagi masuk ke channel yang ini. Jadi masing-masing itu ada transistor protek juga di daerah sini. Nah, ini jalurnya masuk ke sini. Nah, ini pin apa, transistor proteknya ada di sini. Tapi beda-beda ya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang posisinya transistornya di sini. Nah, di sini biasanya ada juga. Itu gimana jalur, yang penting kita harus diurutkan jalurnya. Itu untuk yang protek. Biasanya kalau IC 494 masih bagus, diangkat, kita angkat dari pusatnya sini ya. Pusatnya ini dari 494 di sini. Tapi jangan patokan di sini. Patokannya itu jalur dari transistor di sini, ada transistor di rangkaian 494 itu mengarahnya ke power sini. Jangan yang mengarah ke lampu atau mengarah ke, ada lagi ini, kadang ini posisinya nggak di sini, ada yang di sini juga. Nah, ini harus dilepas. Kalau protek, lepas kaki 1, diangkat, udah diangkat aja. Kalau ininya jelek kadang bisa protek juga, tapi jarang. Yang sering itu protek di bagian power ya, bagian power. Kalau proteknya dari IC final yang rusak itu, ini kan pertama kita harus angkat semua ya. Kalau protek itu angkat semua, kalau memang tidak ketahuan ini mati atau tidak. Kalau tidak tahu mengukurnya, atau yang baru-baru belajar kan kadang kan bingung ukurnya kalau masih nempel. Jadi lepas saja, lepas, diingat-ingat. Kalau yang tidak ada tandanya atau tidak ada keterangan di PCB nya itu diingat dulu, ini B atau C atau A atau D, itu tandai, ada di sini tandai dulu, biar nanti kalau masang tidak terbalik atau tidak salah pasang lagi.
jalur ini sudah diangkat tetapi masih protek, itu kemungkinan transistor daerah sini. Nah, di sini transistor atau elko, ada elko yang sudah jelek. Kadang bisa juga elko yang gede di sini jelek, itu bisa protek kalau power yang jadul, power lama. Kalau power model-model seperti ini kan model baru Cina ya, jadi jarang rusak yang kapasitor di sini. Itu yang harus diperiksa, transistor daerah sini, terus dioda dan resistor itu diperiksa semua kalau memang bandel ya. Kalau nggak bandel biasanya ya transistor dan IC ini yang rusak. Kalau jalur proteknya sudah diangkat tetap protek. Nah, kalau jalur proteknya diangkat jadi normal dan transistor final sudah diangkat normal, itu ya kita tinggal ganti transistor final. Jangan lupa kalau transistor final rusak, itu kita harus mengukur juga transistor yang drivernya. Di sini ada driver sampai 2 lapis. Maksudnya 2 lapis itu kan final, driver lagi. Jadi yang kita ukur itu yang ini sama yang ini. Yang ketiga ini biasanya jarang mati. Yang sering mati itu kalau yang finalnya kongslet ini bisa mati, dan yang kedua di sini juga mati. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Jadi biasanya sering mati kalau finalnya mati, ini mati. Final ini mati, kadang ini mati, tapi ada juga yang bagus tidak mati. Cuman kita tetap wajib ngecek yang pertama dulu. Kalau pertama bagus pasti kesananya biasanya bagus, biar aman atau tidak ada kebocoran biarpun sedikit. Nanti kalau ada kebocoran sedikit biasanya tetap aja protek lagi kalau diganti ininya aja, finalnya aja, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, masalah di suara ya, sering banyak juga muncul masalah di suara. Kalau masalah power hidup, suara tidak ada, yang pertama kita periksa apa? Kita periksa pertama itu setrum 12 atau 15 volt yang di sini untuk supply IC tone control. IC tone control itu beda-beda, ada yang begini, ada yang berdiri, ada yang 8 pin, macam-macam. Yang jelas kita harus mencari dioda untuk setrum ini lebih gede daripada dioda yang lainnya, semuanya pasti lebih kecil. Itu posisinya soalnya tidak mesti di sini, kadang di sini kanan kiri, kadang ada yang di sini kanan kiri. Ini resistor penurun tegangan dan diodanya ini dioda Zener 1 watt. Jadi kalau yang begini, dioda begini biasanya ada tulisannya ya berapa volt. Kebanyakannya itu cuman pakai 12 volt dan 15 volt. Nah, ini karena IC nya TL074, bagian tone kontrolnya ini menggunakan 12 volt dioda Zenernya, dan resistor penurun tegangannya itu menggunakan 150. Ini tidak bisa menjadi patokan atau jadi acuan pasti segitu, soalnya beda-beda. Kadang ada yang minimal itu, kebanyakannya minimal tuh 150 ohm, 3 watt, 2 watt. Kita amankan yang menjadi 3 watt lah ya, 150 sampai 180 biasanya, banyaknya makanya segitu untuk ukuran ohmnya. Kalau wattnya 2 dan 3 biasanya banyaknya seperti itu ya, 2 dan 3. Ini penurun tegangan, ini resistor ini penurun tegangan dari setrum utama, setrum yang sudah keluar dari dioda masuk elko. Ini kan elko nya 35, berarti kemungkinan setrumnya itu 25 sampai 27 volt.
Nah, karena si IC tone control ini cuma butuh setrum kecil 12 volt, dia diturunkan melalui resistor gede ini 3 watt. Dia akan masuk menuju kaki dioda. Nah, kaki dioda ini dan kaki resistor ini itu menyambung ya, jadi dua kanan kiri karena min plus CT lah istilah kalau buat power di rumah, CT OCL atau apalah. Nah, ini dari 25 volt misalnya, ini 25 volt setrum utama, lewat dari resistor ini sudah turun menjadi 12 volt karena ini digabung menggunakan dioda Zener ini ke ground. Dioda Zener ini fungsinya untuk masing-masing ukuran, ada yang 10 volt ya kalau di jumper ke ground atau disambungnya ke ground dan disambung ke setrum yang sudah lewat resistor, itu akan menjadi 10 volt. Karena ini 12 volt, ini menjadi 12 volt. Ada lagi satu lagi yang 15 volt, setrum yang di kaki dioda dan di kaki resistor ini menjadi 15 volt, seperti itu. Nah, ini panas ya, hati-hati jangan dipegang kalau yang resistor gede ini, karena penurun tegangan gede menjadi kecil itu bebannya berat, diturunkan itu bebannya berat oleh resistor ini, jadi resistornya panas. Resistor ini perlu diganti kalau warnanya sudah berubah warna drastis, misalnya ini abu-abu menjadi hitam atau menjadi coklat pekat, itu lebih baik ganti. Atau antara satu dan satunya ini warnanya sudah beda jauh, nah itu harus diganti karena itu biasanya suka melar, kalau bahasa ini si ohmnya itu berubah, jadi tidak aman untuk jangka panjang, mendingan diganti. Nah, bagian jalur ini, jalur resistor ini sampai ke dioda ini itu sudah turun setrumnya dan disalurkan ke tone control, dan ada juga yang disalurkan ke bagian ampli, ada juga seperti ini juga ada. Ini cuman yang disalurkan ke bagian ampli, ini ada jalur mundur ke sini. Oh, ini min plus ada semua karena ada IC ini. Kalau yang nggak ada IC ini biasanya kan nggak semua setrum kecil ini ditarik ke sini, tapi kebanyakannya tetap ada, soalnya di sini juga butuh setrum kecil, ada elko di sini tuh butuh kecil, dan transistor butuh kecil juga ada. Jadi si dioda Zener itu tidak boleh dilepas kalau dinyalakan powernya. Kalau lagi dinyalakan ini nggak boleh diangkat dioda Zenernya. Kalau diangkat setrumnya nanti balik lagi menjadi setrum utama. Ini kalau dioda ini diangkat, si setrum utama yang tadinya 25 volt sedangkan sudah lewat resistor ini menjadi 12 volt karena ini ada dioda masih tersambung. Itu kalau diodanya diangkat, ini menjadi jalur ini menjadi 25 volt juga. Nah, 25 volt ini bisa apa ya, bisa ngonsletin komponen yang ada di jalur ini. Nah, sedangkan jalurnya ini ke tone control dan ke power yang biasanya sudah membutuhkan setrum kecil dan tidak kuat setrum 25 volt. Nah, ini contoh jalurnya itu, ini resistor ini masih 25, di sini sudah 12 volt. Nah, sudah 12 volt di sini masuk. Nah, ini ada jalur ke power nih. Ini ke transistor ini malahan masuk ini, transistor 2 ini. Nah, berarti setiap channel ada 2 transistor yang masuk di jalur ini. Maupun ini itu pasti ada yang ikut. Nah, ini jalurnya ini ya, ke sini, ke sini, ke sini.
Tapi tetap yang utama itu setelah lewat resistor gede 3 watt itu pasti akan menyambung ke dioda Zener, urutannya seperti itu. Jadi karena ini jauh posisinya, kadang posisinya dekat loh, jadi resistor dan dioda Zener itu bersebelahan, itu pasti itu harus lebih dulu nyambung ke dioda karena buat nurunin setrum, dan resistornya akan menjadi panas karena setrum gede jadi kecil. Nah, karena yang menurunkan tegangannya itu yang utama itu Zener, sedangkan resistornya cuman pembantu istilahnya. Kalau dioda Zenernya dilepas ya setrumnya balik normal karena resistor ini ohmnya kecil, menghambat setrumnya kecil, sangat kecil. Jadi 25 ya keluarnya jadi 25 lagi. Nah, di jalur ini sedangkan membutuhkan setrum kecil-kecil, misalnya transistornya ini tidak kuat setrum gede ya, tapi kebanyakan transistor yang ada di sini ini masih kuat setrum gede. Yang tidak kuat itu IC ini yang utamanya. Nah, kalau di kaki dioda ini ya, kaki dioda Zenernya ini antara min dan plus tidak keluar setrum atau konslet, itu tandanya ada kekonsletan di jalurnya. Ciri-cirinya ini terbakar ya, panas sih memang, kalau hidup normal juga panas, tapi panasnya berlebihan sampai kosong atau sampai warnanya berubah drastis si resistor ini dan setrumnya tidak keluar. Nah, itu biasanya ada yang konslet di jalur itu. Atau misalnya ini 12 volt, setrumnya diukur menjadi cuma 10 volt, itu berarti turunnya jauh. Itu ada yang konslet di jalur itu juga karena terlalu jauh. Biasanya turunnya ya kalau 12 itu turun paling 11, berapa atau 11 lah ya turunnya, itu paling 11. Nah, kalau nggak ada sama sekali atau turunnya menjadi 10 volt ke bawah, itu berarti ada kejanggalan di jalur itu, ada komponen yang rusak atau short. Itu caranya adalah kita urut jalur yang ke bagian tune control ini kan ada jumperan ini bagian plus, ini ada jumperan. Nah, ini kita angkat, mau sebelah sini atau sebelah sini sama saja, angkat. Dan yang jalur minnya ini ada jumperan juga ke sini, ini kita angkat juga, terus kita angkat, kita ukur lagi. Kalau setrumnya jadi normal berarti ada konslet di sini. Kalau ke sini itu cuma ke IC aja. Yang masalah kan ke sini ada juga ya transistor ini dua tadi masuk di bawah ya. Min plus pasti ada semua dia, min plus. Nah, kalau diangkat setrumnya masih tetap drop, misalnya diangkat jumperan ini masih drop, itu ada transistor ini pada rusak atau ada elko rusak di jalur ini elko setrumnya ini elko untuk rangkaian power. Dan kalau yang ada IC seperti ini itu biasanya ini juga bisa rusak juga. Jadi kita angkat juga ini IC nya, angkat dulu. Kalau misal jumperan yang ke depan ini ke bagian tone control sudah kita lepas tetap drop, IC ini kita cabut. Sudah cabut. Di sini juga ada dioda Zener. Dioda Zener ini harus diukur juga, ini 10 volt ukurannya. Kalau yang ada IC seperti ini di tengah pasti ada dioda Zener di sini. Dekat IC ini ada dioda Zener, walaupun tandanya itu tidak ada tanda 10 volt, cuman tandanya D atau DZ gitu ya. Dioda Zener itu beda sama dioda biasa. Ini dioda 4148 kalau yang di daerah-daerah sini. Kalau yang di sini ini dioda 10 volt. Nah, ini juga ada dioda nih. Tapi kan ini diodanya 4148. Biasanya kalau yang nggak ada suara seperti itu ya. Ini kita lepas, setrum masih drop. Berarti kemungkinan IC ini masih bagus, kemungkinan besar. Kalau jumperan sudah dilepas masih drop, kemungkinan ini dilepas masih drop juga.
kita ukur transistor ini. Kalau misalnya semuanya mati, kan biasanya semuanya mati. Kalau yang ada IC ini suaranya semuanya mati. Kalau masalah di suaranya mati juga. Kalau yang bermasalah di bagian sini ya, jadi nggak cuma 1 channel 2 channel yang mati, tapi semuanya jadi mati. Amannya itu ya ini jarang mati. Yang sering mati kalau suaranya nggak ada itu daerah sini. Ini ada transistor 2 itu sering mati. Ini ada resistor 22 kilo, ini sering mati. Jadi harus diukur. Transistor kita angkat lepas, kita ukur, pastikan bagus. Resistor kita angkat sebelah sampai ke bagian sini. Nah, kalau masih susah, misalnya masih bandel, biasanya sih cukup bagian sini saja. Kita ukur resistornya. Kalau yang resistor ya, ukur resistor. Masih bandel, kita cari di sini. Nah, itu biasanya sih kalau kebanyakannya itu resistor ini rusak, atau transistor 2 ini ada yang rusak 1, atau yang resistor ini ada 22K2, dan kadang ada yang 22K. 22K juga ini juga mati. Nah, ini rangkaian ini untuk protek suara ya. Kalau ada kebocoran itu suara diprotek. Nah, mengetahui ini rusak bagian sini atau tidak, berarti tidak keluar suara. Ciri-cirinya tidak keluar suara, tapi diukur di output speaker ini tidak bocor, seperti itu. Kalau tidak keluar suara dan bocor, ya berarti kerusakan ada di daerah sini. Kerusakannya yang pembangkit suara ini, amplifiernya ini, atau drivernya ini untuk menghidupkan itu ada kejanggalan atau kerusakan di daerah sini. Kalau tidak keluar suara dan di sini bocor, karena bocor ya otomatis ini dimatikan oleh kebocoran itu, disuruh mati. Si suaranya nggak bisa masuk gitu ya. Atau bisa juga kebocoran dari tune control dari depan, itu bisa juga nyuruh IC ini, rangkaian di sini ini dimatikan suaranya. Karena kalau ada kebocoran dari depan sini, misal dari RCA atau dari IC, itu sampai ke speaker sini itu tetap keluar bocor, jadi gede. Bocor itu keluar setrum DC lebih dari 5 volt, lebih dari 5 volt itu biasanya udah dianggap bocor, udah rusak gitu lah. Itu biasanya seperti itu. Karena ada kebocoran, si rangkaian suara ini otomatis suara ini akan dimatikan. Kalau yang kayak gini biasanya itu fungsinya untuk suara itu tadi. Jadi kalau yang normal itu biasanya biar tidak bunyi jeduk waktu ada kebocoran atau RCA jelek, itu fungsinya begitu. Soalnya ada yang pakai begini, ada yang tidak. Nah, kalau bocor, misal rusak kebocoran, ini yang terakhir rusak kebocoran di sini di output, itu kita perhatikan komponen daerah amplifier ini, resistor terutama ada yang kosong atau tidak, karena kecil-kecil kadang bocor atau kosong jadi bocor. Soalnya di bagian rangkaian ampli ini ada resistor kecil-kecil 47, ada 100 ohm, ada 220 ohm, ada 1 kilo. Itu biasanya sering rusak ya untuk resistornya. Jadi transistor juga bisa rusak, menyebabkan kebocoran yang di sini. Atau kalau bocornya itu besar, misalnya bocor di jalur speaker plusnya ini besar 25 volt atau sama dengan volt utama di sini, itu biasanya sih cuma karena si penyekat transistor ini itu ketempelan
ketempelan apa ya, ketempelan krom atau ketempelan bekas baut yang lembut itu nempel di bawahnya dan kejepit, itu sekatan transistor ini tembus ke body power ya. Jadi ke bodinya juga keluar setrum, ke sini ground ini keluar setrum, ground RCA, ke speaker juga keluar setrum. Itu kalau yang sekatan itu ketembus, ya logam lah istilahnya, kejepit logam di bawah transistor dan kita baut, kejepit, sekatan transistor ini tembus ke body power. Biasanya yang sekatannya menggunakan seperti isolasi bening itu, dan ya benarnya semua sekatan bisa terjadi seperti itu. Gimana krom yang nempel atau logam yang nempel di sini itu seberapa keras yang kejepit jadi nembus ke bodi itu. Kalau bocornya itu besar, biasanya bocornya itu sesuai setrum utama, dan yang finalnya ini yang modelnya seperti ini. Kalau yang seperti ini kan nggak bakalan bocor ya, biarpun tembus, karena tidak ada penyekat transistornya juga dia. Nah, kalau kebocorannya kecil itu yang masalah, yang agak ribet nyarinya, nyari penyakitnya itu ribet. Kalau kebocoran kecil itu kemungkinan dari rangkaian ampli ini dan rangkaian tune control daerah sini, dua daerah ini. Nah, cara mencari kerusakannya kita ukur di input terlebih dahulu, terutama input ini, inputnya ada kebocoran tidak. Biarpun ada kebocoran 2 volt, biasanya DC 2 volt itu sampai ke speaker ini bisa jadi 10 volt, bisa 8 volt atau berapa volt. Itu kalau kebocoran dari sini. Kalau di sini bocor berarti ada IC ini rusak, atau potensio ini rusak juga bisa keluar bocor. Si ini saklar ini juga bisa membuat kebocoran kalau posisinya tidak pas atau sudah karatan. Ini kalau posisinya nanggung itu bisa jadi bocor. Ini kan 3 ya. Nah, kalau posisinya nyambung, nggak kedua, nggak ketiga, atau yang sering itu yang LPF, HPF itu saklarnya ya. Kalau saklar frekuensi yang 60 berapa itu 12 dB itu enggak. Yang sering yang LPF, HPF, atau ini HPF full. Ini LPF, HPF full, itu yang kadang bisa menjadi bocor. Bocornya sih sedikit waktu di kaki sini ya, di kakinya ini sedikit, paling 2 volt atau 3 volt. Depan ya sampai belakang, sampai output power speaker itu udah jadi besar. Dan bisa juga si IC tune control ini bocor, memang rusak, itu bocor. Bisa juga elko sudah rusak juga menjadi kebocoran. Kalau potensio ini sih jarang, cuman kadang ada merek jadul lah, power jadul biasanya suka bocor kalau potensionya rusak. Kalau yang kayak gini itu biasanya nggak bocor. Kalau potensionya rusak itu mati, suaranya hilang di suara, cuman hilang di suara. Nah, itu juga kalau suara hilang itu harus dipastikan dulu ya. Kalau tadi yang suara hilang, kalau yang setrumnya masih normal, di sini normal 12 min 12 plus normal, tapi suara tidak ada, itu diperiksa ini aja, bagian sini sama bagian potensio dan bagian saklar ini. Saklar bersihkan dulu atau ganti, dan potensio terutama volume juga ganti. Kalau masih tidak keluar suara ya periksa bagian sini, atau bisa juga dibalik, periksa bagian sini dulu. Kalau sini bagus ya kemungkinan bagian potensio saklar jelek. Jadi nggak langsung memvonis IC nya jelek, tapi
potensio, saklar, dan di sini dulu yang kita cari kerusakannya. Kalau dengan catatan si setrum 12 volt di sini masih keluar ya, 12 volt min, 12 volt plus masih keluar. Kalau yang sudah tidak keluar ya kayak tadi caranya, kita harus meriksa banyak komponen. Nah, yang bocor tadi, misalnya ini masih bagus, kita periksa bagus. Kalau mau tahu bagian sini bagus, kalau bocor ya, kita gampang tinggal dicari jalur outputnya. Jadi dari rangkaian tone control ke sini itu ada jalur output. Jalur outputnya pasti ada 4 juga ya, karena di sini 2, sini 2, masuk ke sini juga sama. Ini bagian sini akan keluar 2 jalur kanan kiri, bagian ini juga akan keluar 2 jalur kanan kiri. Ini bagian vokal, ini bagian bass. Jadi kalau yang ini nggak bisa buat bass karena saklarnya hanya HPF dan full. Kalau yang di sini bisa untuk subwoofer saja karena ada saklar LPF. Itu keluarnya outputnya ada 2. Kita akan mencari jalur output dari sini ke sini untuk mencari kebocoran. Jadi kalau misal ini jalur outputnya itu ada di sini, ini sama ini dua jalur ini ke sini ya, satu masuk ke sini, yang satu lagi masuk ke sini. Nah, ini kita ukur aja di sini. Pertama keluar dari tone control, kita ukur di sini ada kebocoran atau tidak. Kalau di sini kebocorannya misalnya cuma sedikit 1 volt, nah, kita lepas jumperannya. Ini biasanya kalau nggak ada jumperan kayak gini, kita potong jalur. Nanti setelah dipotong kita ukur yang dari jalur sini itu bocor tidak, atau dari jalur sini itu ada bocor atau tidak. Misalnya kita udah potong jalurnya atau diangkat jumperan, kalau yang pakai jumperan yang kita ukur ada kebocoran 1 volt tadi itu dari arah sini, nah itu berarti yang masalah bagian tone control. Kalau kita sudah potong dan kita ukur yang ada kebocoran itu dari arah sini, itu berarti yang bocor itu di bagian sini. Nah, kalau bagian sini agak rumit ya. Kalau kebocoran di bagian sini itu lebih rumit daripada kebocoran di bagian sini. Kalau kebocoran di bagian sini paling IC tone control atau saklar atau elko biasanya ada elko. Nah, elko ini, elko input sebenarnya ini itu sudah jelek. Itu lebih mudah ya, lebih gampang kalau bagian sini karena sedikit komponen yang menyebabkan kebocoran. Kalau yang di sini ini kan banyak sekali transistor yang harus kita periksa satu persatu, begitu ya, harus kita periksa satu persatu dulu. Caranya adalah yang bocor itu bagaimana, yang bagian mana, misal channel berapa, kita urutkan jalurnya. Misal ini yang bocor bagian channel ini, nah kita urutkan, berarti yang kesini ya, bagian ini. Nah bagaimana kalau yang bocor semuanya dan tidak keluar suara? Nah, itu biasanya bocor dari depan, atau tidak, kalau tidak itu setrum 12 min plusnya ini drop, ada kerusakan komponen di jalur itu. Atau bisa juga bocor itu yang susah dicari, kebocoran itu ada bagian elko ini udah jelek. Nah ini bagian elko ini biasanya ada 4, itu kalau jelek bisa menyebabkan bocor kalau jelek ya. Kalau yang kayak gini, rangkaian kayak gini ini, kalau bocor kita periksa elko ini, kalau bisa langsung ganti juga boleh. Ini dulu dengan catatan setrumnya masih bagus ya, ini ya, setrumnya masih bagus tapi bocor. Ini kita
ganti elko. Posisi final masih dilepas, tapi kan pertama kita harus melepas dulu. Kita ukur di pin nomor berapa finalnya ini, nomor 1 ya, nomor 1 ini kita ukur harus disamakan. Strumnya itu biasanya di bawah 10 volt ataupun di bawah 5 volt juga itu bagus. Kalau misalnya 6 volt, 7 volt, 8 volt itu biasanya sudah ada gangguan. Nah, itu caranya adalah waktu final ini dilepas, kita ukur di pin nomor 1 itu keluar strumnya misalnya yang anggap aja 7 volt. Kalau masih dilepas kita ukur 7 volt dan kita pasang, kalau masang harus 2 ya, dan kita pasang strumnya masih keluar segitu, itu berarti bocor. Nah kadang kalau ini dilepas ini masih keluar strum, tapi begitu dipasang ini jadi hilang, nggak ada strum ya, paling ada sekitar 0, berapa volt. Itu berarti bagus. Kalau masih bocor waktu ada final nempel, itu kita harus diurutkan di sini. Nah, transistor ini harus kita periksa. Ada per channelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 ya, 10 transistor kita angkat satu persatu, ukur masih bagus, kita pasang lagi, ganti yang lain, ukur bagus, pasang lagi, ganti yang lain. Setelah itu kita ukur resistor. Ukur resistor itu kalau mau lebih tepatnya resistor dan dioda itu ya kita angkat sebelah, kita lepas sebelah. Ini semuanya ini kita lepas sebelah, kita ukur satu persatu. Nah kalau bocornya semuanya itu kemungkinan bukan dari apa ya, bukan dari masalah di bawah. Kalau bocornya semua itu masalahnya di barisan dari sini, dari barisan transistor ini ke tengah, dari barisan transistor ini ke tengah, dan dari depan sini itu bisa bocor semuanya. Dan IC ini juga rusak, bisa bocor semuanya. Misal yang nggak tahu kadang kan dilepas ini ya, dioda sinar dilepas, jebret, keluar strum 25 volt ke IC ini kan, ini nyambung ya ke sini, nyambung semuanya, ini min plus ada juga ada nyambung. Jadi ini jebol semua pada jebol, itu harus diganti semua. Dan diukur di dioda ini plusnya itu harus 10 volt. Dan elko misalnya di sini ada elko nya cuman 16 volt, sedangkan strum utamanya tadi 30 volt. Nah, itu elko-nya bisa rusak kalau dioda ini diangkat. Jadi kalau yang bocornya semua itu coba ganti ini dulu, dan elko ini periksa ya, itu aja sih biasanya. Kalau kerusakan di sini itu hilang suara biasanya, nggak bocor ya. Bagian 2 transistor ini kan ada 2 transistor. Nah kalau yang nggak ada model gini, di tengahnya nggak ada IC dan transistor, itu biasanya kalau bocor itu satu persatu ya, biarpun bocor semuanya itu kerusakannya kalau nggak dari depan itu bagian transistor ini. Kalau yang bocor semua untuk seri seperti ini atau model seperti ini, kita ukur dulu, langkahnya kita ukur transistor di sini satu aja, kita ngukur bagian satu channel aja. Kalau masih bagus itu kita ukur dioda dan resistor di sini. Ini harus ganti tetap ya, kalau misalnya yang sudah kena strum gede ganti dulu biar aman untuk meriksa yang lain-lain. Nah kalau yang kebocoran karena jebolnya ini atau konslet dari speaker itu biasanya cuma jebol ini, finalnya jebol dan driver 2 ini jebol. Terus kadang ada lagi kerusakan, suaranya ngerepek ya, krepek gitu, masih keluar suara tapi ada bocor lah.
bocornya cuma bocor ngerebek, suaranya jadi ngerebek. Itu bisa ini ada yang putus satu atau ini ada yang rusak satu. Biasanya kan kalau kerusakan seperti itu nggak semuanya, cuman 2 channel atau 1 channel, cuman bisa yang ini, bisa yang sana, bisa yang ini, bisa yang ini. Sama di bagian saklar atau potensio ini jelek gitu, suaranya kan terganggu atau krepek-krepek ya. Jadi kalau yang kerusakannya daerah setrum ini, setrum min plus yang ini drop, nah itu biasanya ada jalur di setrum ini rusak komponennya. Caranya angkat dulu yang ke tune, min plus, ukur lagi. Kalau masih drop berarti daerah sini, kita angkat IC ini, masih drop lagi, kita periksa transistor ini transistor yang paling pinggir dan resistor di jalur setrum 12 voltnya. Nah, kalau ke belakang sini jalur 12 volt itu sedikit. Ini kaki dioda sinar itu pasti yang satunya ke ground, yang satunya ke plus yang sudah keluar dari resistor gede. Itu kanan kiri karena min plus seperti itu. Nah ini masuk kaki dioda sinar, ini keluar chamberan, ini lepas dulu. Kalau misalnya setrumnya drop, chamberan yang ke bagian depan lepas, kita urutkan lagi, cari yang komponen yang nyambung ke jalur kaki dioda sinar ini. Yang penting kita tidak nyabut joinernya, posisi dinyalakan ya, berarti ini jalur ini ada. Kalau ini sudah dilepas kan, chamberan ini sudah dilepas, ini enggak ada jalur lagi, adanya yang ke belakang. Ini ada elko, kita periksa elko, kita lepas, sabut, ukur bagus atau tidak. Nah, kita urut lagi. Kalau elko tadi bagus, ini masuk ke IC tengah. Kalau IC tengah udah dilepas masih drop, kita urut lagi, ini kemana lagi jalurnya. Oh ini ada yang masuk ke jalur ini, masuknya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nanti ke transistor ini yang di tengah 2 tadi, kita ukur juga. Nah masih ada lagi jalurnya yang dari sini ke sini, ada resistor misalnya. Ini biasanya dioda sih dibaliknya, kita cabut sebelah, kita angkat, kita ukur juga seperti itu. Nah setelah jalur sini habis yang nempel ke jalur setrum ini, kita urutkan lagi ke belakang lagi, ke sini. Nah sudah nggak ada lagi, sudah mentok ke resistor gede, berarti sudah tidak ada komponen yang terhubung seperti itu. Kalau masih ada ya kita telusuri terus di jalur yang nyambung ke strum 12 volt itu, kita ukur terus, kita cari lagi kan, soalnya beda-beda ya, setiap power berbeda-beda seperti itu. Nah ada lagi kadang bocor di speaker ini karena ini ya, karena si trafo ini ada yang kegores-gores nempel ke sebelahnya, atau terkelupas jadi nempel antara input primer atau sekunder, input atau output, anggap aja input output lah biar gampang. Primer sekunder kan bahasanya bahasa aneh. Nah kalau yang untuk pemula seperti itu tadi ya, jadi untuk pemula itu harusnya sih belajarnya tidak langsung semua, jadi harus belajarnya masing-masing dulu. Pelajari ini bagian kerusakan mati dan kerusakan protek, itu dulu pelajari. Soalnya kalau kerusakan bocor dan kerusakan, yang paling susah itu kerusakan bocor. Kerusakan bocor itu paling susah karena meliputi banyak komponen.
cuman ya tadi simak lagi lah videonya, didengerin baik-baik, dengerin bener-bener, dan dipraktekkan satu persatu, diperiksain seperti itu ya. Untuk kerusakan power atau cara belajar servis power, kadang kalau yang seperti saya sudah lama nyervis itu ya tetap kadang sempat bingung juga kalau skemanya itu ruwet, itu tetap kadang membutuhkan waktu lama untuk mencari kerusakannya. Seperti itu banyaknya itu kalau tukang servis itu malahan ini yang nggak sabaran itu nyervis protek. Kalau protek itu biasanya yang susah itu memang susah, padahal hal sepele. Kadang protek cuman elko yang di sini bocor, itu ada power seperti itu. Tapi beda skemanya dengan power ini. Kalau power ini jarang protek dari elko ini, paling kalau elko di sini rusak itu bocor suaranya. Kalau yang kayak gini ya, soalnya ini transistor protek ada di tengah, itu tadi ada di tengah jalurnya ya, itu langsung ke jalur speaker ini, jadi nggak ke arah sana, nggak ke arah elko. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa ya, penjelasannya nggak bikin ribet atau nggak bikin pusing, bisa dimengerti gitulah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Yang penting kalau belajar nyervis ini, untuk yang baru-baru belajar itu harus sabar dan harus teliti. Jadi utamanya itu ya tetap harus kenal komponen ya, ini komponen apa itu, dan fungsinya untuk apa itu harus dipelajari dulu. Dan mengukur strum itu penting. Kedua, ketelitian, harus teliti yang komponen-komponen ini, dilihat komponen-komponen semua ada ciri-ciri kebakar atau tidak. Kalau ada ciri-ciri kebakar biarpun sedikit, atau ciri-ciri konslet, ciri-ciri gosong. Kalau konslet itu ciri-cirinya gosong, biarpun sedikit berubah warnanya. Kalau misal resistor ini warnanya yang lain bening-bening, terus ada satu kok warnanya agak hitam atau agak coklat, kita dielap juga masih tetap sama warnanya, tidak berubah menjadi bening kayak yang lain, nah itu ganti saja. Seperti itu ya. Elko misal kita cabut, nah kita cabut seperti ini, bawahnya ini di kakinya sudah ada putih-putih atau seperti ada kotoran yang muncul dari dalam gitu, itu ganti aja. Soalnya kalau yang sudah kelihatan fisik seperti itu biasanya ya komponennya rusak. Misal yang elko tadi ada kotoran di kakinya, ini kotoran dari dalam kelihatannya munculnya, bukan kotoran dari luar yang nempel, itu biasanya sudah rusak. Resistor kalau yang fisiknya warnanya sudah berubah, misal kayak gini, ini mau yang gede mau yang kecil, warnanya sudah berubah, itu biasanya suka melar. Kapasitas apa resistansinya udah berkurang atau kadang nambah, itu mendingan diganti. Kalau transistor kelihatan ada retak saja, itu kita ganti. Kalau di bagian ininya, bagian sininya misalnya, itu udah jelas kita ganti saja. Coba lihat transistor gini, ini kan atasnya ini sambungan, emang kelihatan kayak retak, itu normal. Seperti itu. Jadi intinya kalau belajar nyervis ini power harus sabar dan teliti. Maksudnya sabar ya, kita harus sabar. Kita ngukur resistor segini banyaknya ya, caranya biar kita tetap seneng ngukur, yaitu angkat aja satu-satu dulu, angkat satu-satu kan. Kalau memang ingin belajar biasanya malah seneng. Kalau saya dulu seperti itu, pengen bisa gitu, itu saya malah seneng. Ini saya angkatin, saya coplok-coplokin, kadang masangnya lagi bingung karena nggak ditandain atau
kita karena saking senengnya itu dicopotin, nggak ngeliat nomornya di berapa, di posisinya di mana, itu seperti itu. Makanya harus ditandai, misalnya yang nggak ada tanda. Kalau yang ada tanda itu kan gampang ya, misalnya transistor ini A10415, biasanya di bawahnya itu ada tandanya. Tapi ada juga power yang tidak ada tandanya, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Kalau yang nggak paham diulang-ulang videonya biar sedikit paham, walaupun sedikit mungkin ya bisa paham lah. Kalau yang nggak paham sama sekali, yang mentok, itu baru silakan ditanyakan di komentar. Jangan baru lihat judulnya ngelihat judulnya aja sudah langsung komen nanya. Sedangkan saya sudah capek-capek membuat videonya. Saya ini membuat video jongkok ya. Setiap membuat video ini saya benernya pegel. Ya, sangat pegel ini karena lama. Ini videonya aja kadang saya cepet-cepetin, kalau yang bukan penjelasan itu saya cepet-cepetin. Padahal itu kalau misalnya nyopotin ini kan lama ya, nyabutin ini pakai solder ini lama. Solder satu-satu itu bisa 3 jam ini kalau semuanya dilepasin. Baru resistornya aja, belum transistor, elko, dioda, dan lain-lain. Ya kalau yang memang mentok itu ya silakan di komen, atau yang mau WA ada di deskripsi channel. Kalau WA di chat aja, jangan nelpon. Kalau nelpon kadang saya nggak angkat soalnya sibuk. Kalau chat kan kadang saya kalau sudah santai tuan buka HP saya balas, seperti itu ya. Karena saya ada toko fisik ya, kadang kan orang WA nggak dibalas-balas, nelponin terus. Kadang saya mungkin lagi masang di luar sana kan, lagi masang, kadang lagi ada orang ngobrol gitu kan, jadi ya nggak keangkat, tetap saya biarin karena lagi sibuk, biarpun bunyi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Karena ini videonya terlalu lama, nanti bisa saya bagi 2 ya, untuk yang nonton. Jadi ada video 1 dan 2 gitu. Oke, terima kasih. Karena ini penjelasan semua, jadi nggak ada dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.